Udah hampir jam 10 malam nih. Kantor ini sepi banget ya kalau udah jam segini. Cuman ada suara keyboard, lampu redup, sama kita berdua. Aku juga gak nyangka sih bakal lembur sampai jam segini. Tapi kenapa ya rasanya kalau kamu ada di sini jadi enggak terlalu berat. Mungkin karena merasa ditemenin kali ya. Capek. By the way, aku udah selesai nih laporan bagian akhirnya. Kalau kamu gimana? Masih lanjut ya? Rajin banget ya kamu. Bener-bener gak heran sih, semua orang di kantor ini bilang kalau kamu ini hard worker banget. Bener-bener sepekerja keras ini. Asal kamu tahu ya, dulu aku kira kamu tuh orangnya sekaku itu. Soalnya waktu rapat pertama kali, wajah kamu tuh bener-bener serius banget. Tapi pas kenal ternyata kamu malah enak banget diajak ngobrolnya. Bener-bener segampang itu. Apalagi kalau misalnya kita udah bahas soal kopi. Bener-bener nyambung tau gak? Kamu tuh selalu punya cara ya untuk bikin suasana hidup gitu. Suasana tenang dan juga nggak canggung sama sekali. Padahal sejujurnya aku biasanya itu gugup banget, tau gak sih, kalau ngobrol sama orang baru, apalagi kerja lembur bareng laki-laki. Tapi ya entah kenapa kalau sama kamu rasanya nyaman, aman banget malah. Mungkin karena kamu juga tahu kan rasanya berjuang sendirian. Kamu itu duda kan, sedangkan aku janda. Kayaknya kita punya cara pandang yang mirip kan soal hidup. Dan terkadang aku suka mikir bahwa hidup itu aneh banget gitu. Aku dulu gak pernah nyangka aku bakal jadi seorang ibu tunggal di usia yang segini. Dan anakku aja baru 3 tahun loh. Tapi setelah semua yang udah aku lewatin, aku cuman pengen kasih hidup yang terbaik untuk anak aku. Makanya aku kerja sekeras ini. Tapi ya capek sih kadang-kadang. Cuman ketika aku bisa kasih makan enak untuk anak aku dan juga beliin mainan kesukaan dia, rasanya tuh capek aku bener-bener hilang ngelihat senyuman dia yang bener-bener sangat berharga untuk aku. Karena ya anak aku yang jadi penyemangat hidup aku sekarang ini. Dan aku pernah mikir, mungkin kamu juga punya alasan yang sama kayak aku.
berjuang buat orang yang kamu sayang. Orang yang berharga di hidup kamu. By the way, kamu inget gak waktu minggu lalu kita pulang bareng pas hujan gede? Dan aku nggak bawa payung, terus kamu malah nawarin aku jas hujan punya kamu. Dan aku masih inget banget kalau kamu bilang, nggak apa-apa, aku udah biasa kehujanan. Dan aku benar-benar speechless banget gitu. Kalau ada orang yang peduli sama aku dan rela basah kuyup demi orang lain gitu. Makasih ya. Waktu itu kamu udah peduli banget sama aku. Padahal keesokan harinya kamu malah pilek gara-gara aku. Dan jujur, semenjak saat itu aku mulai perhatiin kamu. Cara kamu kerja, cara kamu dengerin orang, bahkan cara kamu nyeduh kopi setiap pagi. Dan ketika aku tahu bahwa kamu juga duda, rasanya aku jadi punya kesempatan. Maksudnya bukan berarti aku mau nge-ente kamu, cuman rasanya kehidupan kita tuh sama gitu. Jadi orang tua tunggal di umur yang masih muda. Dan aku nggak tahu kenapa setiap kali aku ngelihat kamu tuh rasanya ada seseorang yang ngerti perasaan capek aku gitu, tanpa aku harus ngomong, hanya dengan natap mata satu sama lain. Dan aku jadi ngerasa bahwa aku gak sendirian, karena ada kamu yang bisa ngertiin aku. Kadang walaupun aku cuman ngobrol sederhana, ngobrol kecil sama kamu kayak gini aja udah bikin beban aku berkurang gitu. Hidup aku jadi lebih ringan. Karena aku gak perlu simpen sendirian beban itu di diri aku. Dan aku jadi bisa curhat sedikit sama kamu. Dan kamu juga gak apa-apa banget kok kalau kamu mau curhat sama aku. Karena kita kan bernasib sama. Gak harus ngomong yang terlalu deep kok. Cukup tahu bahwa kita ini kerja keras bareng, duduk di ruangan yang sama, dan saling ngerti capeknya satu sama lain. Makasih ya, kamu udah sering bantuin aku. Aku jadi ngerasa gak enak deh, dan selalu ngerepotin kamu jadinya. Dan aku seneng punya rekan kerja kayak kamu. Mungkin lebih dari sekedar rekan kerja. Aku pengen lebih dekat sama kamu. Jadi teman kamu, sahabat kamu, atau mungkin lebih kalau kamu gak keberatan. Kita bisa mulai dari awal kalau kamu mau. Karena aku merasa aku cocok sama kamu. Dan mungkin anak aku juga bakal senang kalau dia punya ayah baru. Dan aku juga siap banget untuk jadi ibu sambung untuk anak kamu.